Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Miss berharap anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, hari ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang pecahan. Kira-kira di sini siapa yang udah tahu apa sih itu pecahan? Oh, jika belum tahu, anak-anak harus simak video ini baik-baik ya. Nah, sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat untuk kita ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelum masuk ke materi, Miss akan menjelaskan yaitu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yaitu yang pertama, dengan mengamati penjelasan guru melalui video, siswa dapat menentukan posisi pecahan sederhana pada gambar. Kemudian, dengan mengamati penjelasan guru melalui video, siswa dapat menuliskan pecahan berdasarkan gambar dengan tepat. Nah, kalau hari ini kita akan belajar tentang pecahan, Miss ingin mengulas kembali video sebelumnya, yaitu kita belajar tentang apa? Iya, tentang garis bilangan. Nah, garis bilangan, apa sih itu garis bilangan? Ada yang masih ingat tidak? Apa itu garis bilangan? Iya, benar. Garis bilangan adalah garis yang memuat bilangan-bilangan dan jarak bilangan tersebut adalah sama. Kemudian, Miss akan tanya, bilangannya itu dimulai dari berapa sih? Ada yang tahu? Masih ingat? Iya, betul, yaitu bilangan dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Pintar anak-anak, masih ingat semuanya. Iya, kita harus tetap semangat belajar ya. Meskipun belajar dari rumah, anak-anak harus banyak membaca, menonton video pembelajaran ya. Kurangi bermain tapi banyak belajar ya. Nah, selanjutnya kemarin pada garis bilangan dia semakin ke kanan maka nilainya akan semakin apa? Iya, betul, semakin besar. Jadi pada garis bilangan itu semakin ke kanan maka bilangannya akan semakin besar. Nah, karena anak-anak sudah tahu semua, sekarang kita masuk ke materi ya. Anak-anak simak baik-baik video ini ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pecahan sederhana. Apa sih itu pecahan sederhana? Yuk kita lihat bersama-sama. Pecahan merupakan bagian dari kesatuan atau keseluruhan. Bilangan pecahan juga dapat digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari benda utuh. Selanjutnya, pecahan juga dapat digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari sekelompok benda. Nah, supaya anak-anak lebih paham, yuk kita lihat ilustrasi atau contoh berikut. Pecahan dinyatakan dalam bentuk A per B. A di sini dia disebut sebagai pembilang. Kemudian yang B di sini disebut sebagai penyebut. Dengan A dan B adalah bilangan cacah. Serta B di sini tidak boleh sama dengan 0. Artinya berarti B di sini tidak boleh angka 0. Anak-anak harus ingat ya. A di sini disebut sebagai pembilang. Nah, B di sini disebut sebagai penyebut ya. Kita lihat
contoh berikutnya. Nah, di sini ibu membawa beberapa pizza untuk anggota keluarga. Kemudian, sebuah pizza dipotong menjadi dua bagian sama besar. Nih, anak-anak bisa lihat gambarnya ya. Setiap potongan pizza dinyatakan dengan pecahan 1/2. Nah, ini satu buah pizza, kemudian dipotong menjadi dua, seperti ini. Nah, ternyata jika seperti ini, bisa dinyatakan dengan pecahan 1/2. Selanjutnya, pecahan 1/2 ini dibaca 1/2 atau setengah. Ingat, 1 di sini disebut sebagai apa? Penyebut atau pembilang? Iya, betul. Disebut sebagai pembilang. Nah, 1 disebut pembilang dan 2 di sini disebut sebagai penyebut. Oke, pinter ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya pecahan berikutnya yaitu dibaca 2/3. Iya. Nah, dalam pecahan 2/3 mana yang disebut sebagai pembilang? Angka berapa? Iya, betul, angka 2. Angka 2 disebut sebagai pembilang. Kemudian yang disebut sebagai penyebut angka berapa kira-kira? Iya, betul, angka 3. Ingat ya anak-anak ya. Selanjutnya, sebuah pizza lagi dibagi menjadi 3 bagian. Nih, sebuah pizza, satu buah pizza ini dibagi menjadi 3. Nah, sebuah pizza dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Setiap potongan pizza dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. 1 di sini adalah setiap potongan pizza. Kemudian 3 di sini adalah jumlah semua potongan pizza. Nah, jadi jika satu pizza dibagi menjadi 3, sehingga setiap potongan pizza dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Selanjutnya, sebuah pizza lagi dibagi menjadi 4 bagian. Nih, satu pizza dibagi menjadi 4 bagian seperti gambar ini ya. Nah, sebuah pizza dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Setiap potongan pizza dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4 ya. 1 di sini adalah setiap potongan pizza. Kemudian 4 di sini adalah jumlah semua potongan pizza. Selanjutnya, pecahan juga dapat dinyatakan dalam bentuk gambar. Pecahan tersebut menyatakan besar bagian yang diarsir atau diwarnai dari gambar utuh. Nah, kita lihat bersama-sama gambarnya. Di sini ada satu bagian yang diarsir. Sedangkan pada gambar utuh itu terdapat 4 bagian. Nah, sehingga jika ada gambar seperti ini bisa dinyatakan dengan pecahan yaitu 1/4. Satu bagian yang diarsir dan 4 itu terdapat 4 bagian pada gambar utuh ya. Selanjutnya kita lihat contoh soalnya. Bagian yang berwarna hijau jika ditulis dalam bentuk pecahan yaitu, pertama, anak-anak lihat gambar yang berwarna hijau ada berapa? Kita hitung ya, 1, 2, 3. Nah, ada 3. Selanjutnya, anak-anak hitung ada berapa bagian pada gambar utuh. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga bagian yang berwarna hijau jika ditulis dalam bentuk pecahan yaitu 3/6. Ingat ya anak-anak. Nah, selanjutnya bagian yang berwarna merah jika ditulis dalam bentuk pecahan yaitu, anak-anak hitung warna merahnya, bagian warna merahnya ada berapa? Iya, ada 5. Selanjutnya anak-anak hitung ada berapa bagian pada gambar utuh itu. Hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi bagian yang berwarna merah jika ditulis dalam bentuk pecahan yaitu 5/9.
paham ya anak-anak? Jika belum paham, anak-anak boleh bertanya langsung dengan Miss melalui WhatsApp ya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pecahan senilai. Kita lihat, pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan pecahan lain. Perhatikan penjelasan berikut. Ayah memiliki sepetak tanah. Setengah bagian tanah akan dijadikan tempat berternak ayam. Ayah membuat gambar setengah bagian. Tanah tersebut menjadi beberapa bentuk bagian. Nah, kita lihat di sini ya. Ini ada satu petak tanah, satu petak tanah utuh. Nah, kemudian ayah tadi akan membagi dua bagian. Ya, satu bagian berwarna orange dan satu bagian berwarna putih, sehingga satu bagian bisa ditulis dengan 1/2. Selanjutnya, satu petak ini dibagi menjadi 4 bagian. Ya, 2 bagian berwarna orange dan 2 bagian berwarna putih, sehingga 2 bagian dapat ditulis dengan 2/4. Nah, selanjutnya satu petak tanah dibagi menjadi 6 bagian. Ya, 3 bagian berwarna orange dan 3 bagian berwarna putih, sehingga bisa ditulis 3 bagiannya yaitu 3/6. Nah, dari contoh tersebut kita dapat simpulkan bahwa berdasarkan gambar di atas, setengah bagian dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk bagian. Walaupun bentuk pecahannya berbeda, ketiga pecahan tersebut adalah senilai. Ketiga pecahan senilai karena masing-masing menyatakan setengah dari keseluruhan bagian tanah. Jadi, pecahan 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6, atau ini artinya dia senilai. 1/2 itu senilai dengan 2/4. 2/4 senilai dengan 3/6. 3/6 senilai dengan 1/2. Meskipun bentuk pecahannya berbeda, tetapi pecahan ini adalah senilai. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Miss tutup pembelajaran pada hari ini, Miss ingin bertanya, kira-kira ada yang sudah paham belum? Apa sih itu pecahan? Ayo, masih ingat tidak? Iya, pecahan itu merupakan bagian dari kesatuan atau keseluruhan. Pecahan juga dapat digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari sekelompok benda ya. Nah, kemudian pecahan itu bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. A dan B adalah bilangan cacah dan B tidak boleh sama dengan 0. Nah, selain itu kita juga belajar tentang pecahan senilai. Apa sih itu pecahan senilai? Iya, pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan pecahan lain ya. Meskipun bentuknya berbeda tetapi nilainya sama. Itu adalah pecahan senilai. Miss akan menyampaikan materi atau video di pertemuan berikutnya ya. Nah, pada pertemuan berikutnya atau di video berikutnya kita akan masuk ke tema 3, yaitu benda-benda di sekitar kita. Nah, untuk itu anak-anak persiapkan dengan membaca buku paketnya atau mengamati benda-benda yang ada di sekitar anak-anak ya. Selanjutnya, Miss ingin berpesan dan mengingatkan bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sampai tanggal 2 Oktober anak-anak akan melaksanakan penilaian tengah semester atau PTS. Untuk itu, anak-anak harus tetap jaga kesehatan, kurangi bermain, kemudian
banyak olahraga, makan makanan yang bergizi ya, supaya anak-anak siap untuk mengikuti penilaian tengah semester ya. Anak-anak harus tetap semangat ya. Nah, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Mari kita tutup bersama-sama dengan berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih ya anak-anak sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk anak-anak dan membantu anak-anak dalam belajar di rumah ya. Miss ucapkan selamat pagi dan bye-bye.